Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nurlela dengan NIM 21416248201103 dari Farmasi 21A. Di sini saya akan memaparkan jurnal tentang identifikasi drug-related problems atau DPRS pada terapi diabetes mellitus tipe 2 di instansi rawat inap RSD Dr. Subandi Jember. Dengan penulis Khoirutul Nazilah, Emma Rahmawati, dan Priwanto Budi Subagijoi. Dengan e-jurnal Pustaka Kesehatan, Vol 5, 3 September 2017. Pembahasan yang akan disampaikan berupa abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Yang pertama ada abstrak. Diabetes mellitus atau DM merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menyebabkan terjadinya berbagai macam komplikasi, sehingga menyebabkan pasien menggunakan polifarmasi. Penggunaan polifarmasi telah dilaporkan merupakan salah satu penyebab terjadinya drug-related problems atau DPRS. DPRS sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan timbul berkaitan dengan terapi yang dijalani oleh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya DPRS sehingga pasien mendapatkan terapi terbaik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu total sampling, yang digunakan secara retrospektif menggunakan rekam medis pasien DM tipe 2 yang menjalani rawat inap di RSD Dr. Subandi Jember pada tahun 2015 sebanyak 15 pasien pada 25% dari 60 sampel pasien mengalami DPRS yang termasuk dalam 6 kriteria DPRS. Masing-masing kriteria tersebut yaitu obat tanpa indikasi satu pasien pada 6,67%, indikasi butuh obat satu pasien 6,67%, obat tidak efektif 4 pasien pada 26,67%, dan interaksi obat 10 pasien pada 66,67%, sedangkan dosis obat terlalu tinggi dan dosis terlalu rendah tidak ditemukan. Pendahuluan, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang membutuhkan perawatan medis dalam jangka waktu panjang dengan tujuan untuk mencegah timbulnya komplikasi. Penyakit ini disebabkan karena adanya gangguan metabolisme secara genetik dan klinik yang ditandai dengan hiperglikemia dan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein. Mayoritas pasien DM adalah penderita DM tipe 2 karena dapat terjadi pada berbagai usia. Namun, terjadi peningkatan secara tajam pada rentang usia 40-70 tahun yang dikaitkan dengan berkurangnya fungsi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian lain bahwa jumlah penderita DM tipe 2 kelompok usia lebih dari 45 tahun lebih besar dibandingkan dengan penderita kelompok usia kurang dari 45 tahun. Pasien diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan ketidaksempurnaan sekresi insulin atau resistensi insulin yang melibatkan otot, hati, dan jaringan adiposit. Resistensi insulin dapat disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah berkurangnya jumlah tempat ikatan reseptor pada membran sel yang selnya responsif terhadap insulin. Dan faktor yang kedua adalah karena ketidaknormalan reseptor insulin intrinsik. Selain dipengaruhi oleh usia, pasien diabetes mellitus tipe 2 merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya komplikasi kardiovaskuler. Menurut ADA, komplikasi yang berkaitan dengan vaskuler dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu mikrovaskuler yang berisi neuropati, nefropati, dan retinopati, dan makrovaskuler berisi stroke, gangguan saraf, perifer, dan jantung koroner. Adanya komplikasi-komplikasi yang terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 mengakibatkan penggunaan polifarmasi. Polifarmasi sendiri merupakan penggunaan obat sebanyak 5 atau lebih pada suatu kondisi yang bertujuan untuk menghindari perkiraan reaksi efek samping dari obat yang lain. Tetapi, hasil penelitian lain justru menyimpulkan
bahwa penggunaan polifarmasi dapat menyebabkan efek negatif berupa DPRS. DPRS adalah suatu peristiwa atau keadaan pada masalah farmakoterapi yang memiliki dampak besar terhadap hasil kesehatan yang diinginkan. Berdasarkan studi yang telah di Riyadi Military Hospital, sebanyak 56 orang yang masuk ke ruang gawat darurat disebabkan oleh karena adanya DPRS. Sebuah penelitian mengenai DPRS di 8 rumah sakit di daerah Amsterdam menunjukkan bahwa pasien yang harus kembali rawat inap karena DPRS kebanyakan adalah pasien diabetes mellitus tipe 2. Kriteria DPRS yang sering terjadi antara lain indikasi butuh obat, obat tanpa indikasi, memilih obat yang salah, dosis obat yang digunakan terlalu rendah, dan adanya interaksi obat. Dengan obat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi DPRS sehingga dapat mengoptimalkan terapi pasien. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif yang dilakukan secara retrospektif pada pasien yang menjalani rawat inap. Pada tahun 2015 dengan metode total sampling, penelitian ini dilakukan di instalasi rawat inap RSD Dr. Subandi Jember pada bulan Juli sampai September 2016. Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2 periode tahun 2015 dengan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria pada inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini antara lain yaitu terdapat data rekam medik, hasil pemeriksaan gula darah pasien, data rekam medik yang terbaca dengan jelas dengan lengkap, data rawat inap pasien dengan cara keluar diizinkan pulang oleh dokter atau pasien meninggal lebih dari 2 hari. Selanjutnya ada kriteria eklusi. Data rekam medik yang dieklusikan adalah data pasien yang KRS karena pulang paksa atau dirujuk ke rumah sakit lain. Analisis data. Pencatatan data rekam medik pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat inap pada tahun 2015 yang berkaitan dengan semua kategori DPRS selanjutnya dimasukkan ke dalam lembar pengumpul data. Selanjutnya dilakukan analisis DPRS, kategori reaksi efek samping, obat tanpa indikasi, indikasi butuh obat, obat tidak efektif, dosis obat terlalu tinggi, dan dosis obat terlalu rendah dengan menggunakan buku acuan antara lain American Diabetes Association Standard of Medical Care in Diabetes 2016, Kota Kimball dan Young Appellate Therapy atau The Clinical Use of Drug 10th edition 2013 Drug Information Handbook atau DIH 2009 British National Formulary 2009. Kategori interaksi obat ditetapkan berdasarkan acuan antara lain Drug Information Handbook atau DIH 2019, Stokely Drug Interaction Edition 2008, dan Drug Interaction Records atau DRECOM. Hasil penelitian. Sampel yang dikumpulkan pada penelitian ini didapat dari data rekam medik pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat inap RSD Dr. Subandi Jember. Secara retrospektif pada tahun 2015 sebanyak 60 pasien memenuhi kriteria inklusi. Berikut ada tabel dari profil demografi pasien. Profil demografi pasien berdasarkan jenis kelamin, usia, penyakit, penyerta yang terjadi bersama dengan diabetes mellitus tipe 2 rawat inap pada tahun 2015 di RSD Dr. Subandi Jember ditunjukkan pada tabel nomor 1, di mana variabel jenis kelamin laki-laki berjumlah 22 dengan persentase 38 dan jenis kelamin perempuan dengan pada jumlah 38 dengan persentase 62 dengan rentan usia variabel 30 sampai 39 pada jumlah 1 dengan persentase 1,67.
Berdasarkan tabel 1, perempuan adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 yang lebih besar daripada laki-laki. Diabetes mellitus tipe 2 paling banyak diderita pada rentang usia 40-69 tahun. Penyakit penyerta yang paling banyak terjadi yaitu mengenai gangguan saluran pencernaan, selanjutnya gangguan pada sistem kardiovaskuler. Profil terapi pasien. Terapi yang digunakan pasien di instalasi rawat inap pada tahun 2015 untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 dapat dilihat pada tabel 2, di mana nama obat Novorapid atau insulin aspart pada jumlah 1 dengan persentase 1,22, Actrapid atau insulin reguler pada jumlah 43 dengan persentase 52,44, Latunus atau insulin Graudin pada jumlah 5 dengan persentase 6,1, Levermir atau insulin Determir pada jumlah 4 dengan persentase 4,88, Metformin pada jumlah 3 dengan persentase 3,66, Glimovir pada jumlah 13 dengan persentase 15,85, Glibenclamid pada jumlah 5 dengan persentase 6,1, Pioglitazone pada jumlah 2 dengan persentase 2,44, Acarbose atau pada jumlah 3 dengan persentase 6,1, Repaglinid pada jumlah 1 dengan persentase 1,22. Terapi yang paling banyak digunakan untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat inap pada tahun 2015 di RSD Dr. Subandi Jember adalah Actrapid atau insulin reguler. Profil drug-related problems DPRS pasien dapat dilihat pada tabel 3 perbandingan pasien yang mengalami DPRS dan yang tidak mengalami DPRS. Hasil, pada jumlah pasien yang mengalami DPRS adalah 15 dengan persentase yang tidak mengalami DPRS. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 15 pasien dari 60 sampel pasien mengalami DPRS, sedangkan 45 pasien lainnya tidak mengalami DPRS. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang mengalami DPRS lebih sedikit daripada pasien yang tidak mengalami DPRS. Pasien yang telah diketahui mengalami DPRS terdistribusi dalam berbagai macam kategori DPRS seperti reaksi efek samping, obat tanpa indikasi, indikasi butuh obat, obat tidak efektif, dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi, serta interaksi obat. Profil distribusi masing-masing kategori DPRS dapat dilihat pada tabel 4, di mana kriteria DPRS yang dianalisis pada penelitian ini yang paling banyak terjadi berturut-turut adalah interaksi obat yang terjadi pada 10 pasien dengan persentase 66,67%, obat tidak efektif yang terjadi pada 4 pasien pada persentase 26,67%, obat tanpa indikasi medis yang sesuai dan indikasi butuh obat masing-masing terjadi pada 1 pasien dengan persentase 6,67%, sedangkan kriteria dosis terlalu tinggi dan dosis terlalu rendah tidak ditemukan di semua sampel pasien. Adapun pembahasan profil demografi pasien berdasarkan jenis kelamin, yang paling beresiko menderita diabetes mellitus tipe 2 adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Setiorogo tentang faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan jenis kelamin. Yang terbesar adalah perempuan yang dikaitkan dengan komponen hormonal tubuh dalam peningkatan indeks massa tubuh melalui sindrom bulanan, sedangkan berdasarkan usia, resiko diabetes mellitus tipe 2 mengalami peningkatan pada usia lebih dari 40 tahun yang memiliki hubungan erat dengan penurunan fungsi tubuh dalam metabolisme glukosa. Kebanyakan pasien diabetes mellitus tipe 2 memiliki 2 penyakit penyerta, yaitu gejala diabetes mellitus tipe 2 umumnya tidak ada, maka dari itu, diagnosis diabetes mellitus tipe 2 dapat diketahui apabila telah berkembang dengan timbulnya komplikasi. Tetapi pada peneliti ini ada 1 pasien yang mengalami rawat inap dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi dengan kadar gula darah lebih dari 3000 mg atau DL, yang dapat disebut dengan hiperglikemia. Hiperglikemia tersebut ditandai dengan gejala seperti polidipsi,
poliuri, polifagi, kelelahan yang parah, dan pandangan kabur. Beberapa gejala tersebut dapat menyebabkan pasien harus menjalani rawat inap. Obat antidiabetik yang paling banyak digunakan adalah insulin. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain penyesuaian dosis insulin lebih mudah untuk disesuaikan dengan gaya hidup serta konsentrasi glukosa. Pada indikasi butuh obat merupakan adanya kondisi medis yang membutuhkan terapi obat yang sesuai tetapi tidak mendapatkan obat. Permasalahan yang terjadi pada kriteria DPRS indikasi butuh obat adalah selama 3 hari berturut-turut hasil pemeriksaan gula darah pasien lebih dari 2000 mg atau dl tetapi tidak diberikan terapi inisiasi supaya kondisi pasien dapat segera ditangani. Pada hari kedua, nilai gula darah puasa atau GDP pasien sebesar 320 mg atau dl dan pada hari ketiga nilai GDS pasien sebesar 269 mg atau dl. Pertimbangan terapi yang dapat diberikan dalam kondisi ini adalah terapi tunggal dengan metformin. Pada obat tidak efektif merupakan kondisi medis yang membutuhkan produk obat yang lain karena obat tersebut sudah tidak adekuat atau bukan merupakan yang paling efektif. Pada penilaian terapi yang tergolong obat tidak efektif terjadi karena adanya dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah penggunaan kombinasi 4 terapi. Kombinasi 4 terapi yang diberikan seharusnya dihilangkan. Salah satu karena tidak sesuai dengan panduan terapi yang terdapat pada ADA. Terapi farmakologi diabetes mellitus tipe 2 dimulai dengan pemberian metformin sebagai terapi tunggal. Apabila target A1C tidak dicapai selama 3 bulan, maka dapat digunakan 2 kombinasi terapi. Apabila target A1C tidak terdapat dicapai, maka dapat menggunakan 3 kombinasi terapi, dan apabila selama 3 bulan A1C tidak tercapai, maka dapat menggunakan kombinasi terapi injeksi. Obat tanpa indikasi. Obat tanpa indikasi medis yang sesuai adalah pemberian obat yang tidak diperlukan karena pasien tidak memiliki indikasi. Permasalahan yang terjadi pada pasien ini adalah karena penggunaan insulin reguler atau Ultravit pada pasien yang memiliki hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu GDS 121 mg atau dl pada hari ke-1, nilai pemeriksaan gula darah acak atau GDA pada hari kedua adalah 70 mg atau dl, dan pada hari ke-5 nilai GDA pasien adalah 97 mg atau dl. Penilaian gula darah pasien yang telah dilakukan selama lebih dari 3 hari adalah normal, sehingga apabila pada kondisi ini pasien diberikan terapi, maka terapi yang diberikan merupakan salah satu bentuk obat tanpa indikasi medis yang sesuai. Insulin merupakan salah satu pertimbangan terapi pada diabetes mellitus tipe 2 apabila penggunaan obat antidiabetes oral tidak dapat mencapai kadar gula darah target. Pertimbangan terapi menggunakan insulin menurut ADA yaitu apabila kadar gula darah pasien lebih dari 3000 mg atau dl yang digunakan sesuai sebagai salah satu kombinasi dengan obat antidiabetes oral. Pada dosis kurang atau dosis terlalu rendah adalah pemakaian dosis di bawah rentang nilai atau batas dosis yang lazim digunakan atau frekuensi pemakaian kurang sehingga tidak menghasilkan respon sesuai dengan yang diharapkan. DPRS kategori dosis terlalu rendah tidak ditemukan pada semua pasien. Pada kriteria dosis terlalu tinggi adalah pemakaian dosis di atas nilai batas dosis yang lazim digunakan atau sesuai rekomendasi. Pemberian dosis berlebih dapat menyebabkan efek toksik, yaitu efek yang dapat menimbulkan keracunan. DPRS kategori dosis terlalu tinggi tidak ditemukan pada semua pasien. Interaksi obat terjadi karena adanya efek masing-masing obat yang saling mengganggu sehingga mungkin dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa macam terjadinya interaksi obat seperti interaksi kimiawi, kompetensi untuk protein plasma, induksi enzim, inhibisi enzim. Penggunaan pioglitazon bersamaan dengan insulin dapat meningkatkan efek cairan penahan, thiazolidin, hipoglikemia, pembengkakan, dan mungkin gagal jantung. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yaitu jumlah pasien laki-laki sebanyak 22 pasien dan perempuan sebanyak 38 pasien. Diabetes mellitus tipe 2 paling banyak terjadi pada rentang usia 40 sampai 79 tahun dengan komplikasi yang paling sering yaitu gangguan pada saluran cerna
30% dengan persentase 18,87%. Kemudian penyakit kardiovaskuler 27 pasien dengan persentase 16,98%. Dari 60 pasien, paling banyak masing-masing pasien menderita 2 komplikasi. Terapi yang paling banyak digunakan adalah Actravit atau insulin reguler. Pasien yang mengalami DPRS berdasarkan hasil penelitian terdapat 15 pasien pada persentase 25% dan 45 pasien pada persentase 75% lainnya tidak mengalami DPRS. Jumlah pasien pada masing-masing kategori DPRS dari yang paling banyak terjadi hingga terendah adalah interaksi obat sebanyak 10 pasien 66,67%. Obat tidak efektif terjadi pada 4 pasien 26,67%. Obat tanpa indikasi dan indikasi butuh obat masing-masing terjadi pada 1 pasien dengan persentase 5,88%, sedangkan pemberian obat dengan dosis terlalu tinggi dan dosis terlalu rendah tidak ditemukan. Pada terapi pasien perlu dilakukan analisis DPRS diabetes mellitus tipe 2 dengan metode prospektif. Perlu dilakukan penelitian berkala untuk melihat terapi yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi terapi yang paling efektif untuk pasien. Perlu dilakukan analisis biaya mendapatkan terapi terbaik dengan biaya minimal. Perlu dilakukan penelitian analisis DPRS pada terapi DM tipe 2 dengan kategori-kategori DPRS yang lainnya.